Jadi sebenarnya itu enggak, materi ini nggak begitu sulit ya, karena sudah kita dapat sejak AK sebenarnya ya. Jadi makanya tadi saya sudah kirim sejak awal supaya Anda punya waktu mengerjakan. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami akan memulai kuliah kami sore hari ini. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, kami bersyukur karena kami tetap ada, itu karena Tuhan baik buat kami. Kami serahkan proses belajar kami dalam tangan Tuhan, agar kami diberi hikmat akal budi, baik dosen maupun mahasiswa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semuanya. Haleluya, amin. Nggak usah dijawab lisan ya, cukup ditulis di chat. Apakah PowerPoint saya sudah kelihatan? Oke, makasih. Jadi sekali lagi kita akan bahas soal inventory, khususnya kita akan bahas soal bagaimana mencatat inventory ketika dia pertama kali dibeli. Ya, jadi ketika inventory itu pertama kali kita peroleh, itu gimana nyatatnya? Lalu kalau dia dijual, gimana nyatatnya? Ya, dan termasuk mungkin nanti kalau akhir periode atau akhir tahun, kita mau hitung COGS, kita mau hitung ending inventory itu seperti apa. Ya, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Oke. Apa itu inventory? Inventory itu aset, ya, aset yang aset jangka pendek sebenarnya. Kenapa jangka pendek? Karena masa manfaatnya perputarannya cepat sekali, ya. Tapi memang tidak secair cash, ya. Bentuknya juga tangible. Jadi kalau mau disandingkan atau mau dibandingkan dengan equipment, dia sama, yaitu sama-sama aset tangible. Bentuk fisiknya ada. Bedanya apa? Kalau mesin contohnya atau bangunan itu kan jangka panjang. Kalau ini jangka pendek, ya. Beda yang lain adalah kalau dibandingkan dengan mesin adalah mesin itu dipakai untuk operasional, dipakai untuk bisnis sehari-hari. Sementara inventory itu dibeli bukan untuk dipakai, tapi justru untuk dijual. Jadi tujuan membelinya beda. Saya beli mesin untuk saya pakai dalam operasional sehari-hari. Bahkan dari mesin itu bisa menghasilkan inventory. Saya beli mobil itu supaya saya bisa dapat duit di kemudian hari. Ya, nganterin inventory kah, nganterin pegawai saya kah, supaya pegawai saya kerja menghasilkan inventory kah, gitu ya. Sementara kalau inventory saya beli justru untuk saya jual. Ya, jadi dilihat dari bentuk fisik sama dengan mesin, sama dengan bangunan, karena tangible. Tapi dilihat dari bentuk apakah dia dijual, ya, dilihat dari tujuannya ya, atau dipakai, nah itu bedanya. Plus dari masa manfaat, inventory sangat pendek, sementara bangunan, mesin itu, equipment itu kan jangka panjang, ya, itu jangka panjang. Nah, bagaimana kalau inventory dibandingkan dengan apa? Hak paten, ya. Hak paten itu sebenarnya nggak ada kaitan dengan inventory secara langsung. Secara bentuk dia intangible, kalau ini tangible, ya. Hak paten itu sebenarnya lebih pas disandingkan dengan equipment, ya. Sama-sama dipakai dalam operasi, tapi hak paten itu intangible, sementara equipment itu tangible. Jadi yang benar-benar menjadi ciri khas inventory, ya, itu adalah sebenarnya tujuan dia dibeli. Apa tujuan kita membeli aset yang namanya inventory? Ya, untuk kita jual lagi, ya. Jadi inventory itu adalah aset yang dimiliki atau dibeli dengan tujuan untuk diperjualbelikan, ya. Kalau kita perusahaan dagang berarti yang kita beli barang jadi untuk bisa langsung kita jual. Tapi kalau kita manufaktur atau pabrik, maka yang kita beli itu adalah bahan baku untuk kita produksi supaya nanti bisa kita jual. Tapi intinya apa? Baik kita pabrik maupun perusahaan dagang, kita beli sesuatu untuk nanti dijual. Satunya sudah barang jadi, di mana itu? Di perusahaan dagang. Satunya masih bahan baku, yaitu di manufaktur. Ya. Untuk perusahaan dagang, ya, klasifikasi inventorinya itu sebenarnya hanya satu. Ya, hanya ada satu klasifikasi inventory, yaitu persediaan barang jadi, ya. Jadi barang yang dijual itu sudah siap untuk dijual. Jadi hanya satu inventorinya, ya. Nggak ada layer-layer atau jenis-jenis atau tipe-tipe lain, ya. Nah, sementara kalau kita bicara industri, pabrik,
ya, atau perusahaan manufaktur, maka kita akan ketemu 3 account untuk inventory, ya. Ada yang namanya tadi raw material atau bahan baku, ya. Kalau raw material ini ternyata sampai akhir tahun masih belum diproduksi, ya dia masih disebut sebagai raw material inventory. Tapi kalau raw material ini kemudian diproduksi tapi belum jadi barang jadi, dia tetap inventory, namanya apa? WIP, work in process. Persediaan barang dalam proses. Tapi kalau kita sudah produksi, terus jadi barang jadi dan barangnya belum terjual, berarti masih jadi inventory. Karena belum terjual, ya nama inventory-nya apa? Finished good inventories. Jadi finished goods inventory di manufaktur itu sebenarnya sama dengan inventory saja ya di persediaan perusahaan dagang. Ya, karena sama-sama siap dijual tapi belum terjual. Dan dia kalau di manufaktur berarti akan ada 3 layer. Akan ada 3 tipe atau 3 baris untuk inventorinya. Gitu ya. Pak, saya pernah dengar Pak, ada yang namanya supplies inventory. Itu termasuk inventory dalam chapter 8 ini nggak? Saya jawab bukan. Supplies inventory itu kan sebenarnya persediaan bahan habis pakai, bukan persediaan barang yang dijual. Jadi orang kadang atau akuntan kadang menamakan dia supplies inventory, tapi sebenarnya dia bukan inventory yang dimaksud di chapter 8 ini. Dia hanya persediaan untuk bahan-bahan yang digunakan ya ketika kita produksi. Loh, kenapa supplies inventory nggak sama kayak equipment, Pak? Supplies inventory itu jangka pendek. Ya, namanya aja habis pakai. Tas kresek ya kan dipakai untuk bungkus produk kita atau barang dagangan kita. Tapi kan kita tidak menjual tas kresek. Ya kan? Tas kresek itu kan tidak masuk dalam kategori barang yang akan kita jual, itu hanya pelengkap. Alat tulis, ya kan? Itu kita beli, kita pakai dalam produksi. Berarti equipment? Enggak. Dia jangka pendek, berarti dia supplies inventory. Ya, jadi kalau ada supplies inventory, nggak salah sih menamakan dia supplies inventory, tapi dia bukan inventory yang dimaksud di chapter 8. Ya. Oke, saya lupa membawa atau menunjukkan ini ya, menunjukkan ilustrasi. Saya pakai Excel saja ya, saya pakai ilustrasinya melalui Excel saja nanti ya. Saya balik bentar ke slide ini. Jadi saudara-saudara, ketika Anda perusahaan dagang, ketika Anda perusahaan merchandise ya, maka arus cost Anda, arus cost inventory Anda itu sangat-sangat simpel. Anda beli barang, ya, beli inventory, itu inventory Anda berarti kan ada debit. Nah, waktu inventory ini terjual, berarti kan Anda kredit. Lawan apa? Account-nya namanya COGS. Ya, jadi COGS-nya perusahaan dagang itu gampang, ya. Waktu saya beli barang, lalu barang ini terjual, berarti inventory-nya saya kredit, berarti COGS-nya muncul di debit, ya. Jadi ya namanya aja perusahaan dagang, beli barangnya sudah siap pakai ya, siap jual. Ya simple, ketemu COGS. Tapi kalau Anda itu perusahaan manufaktur, ya saya nggak tahu Anda sudah ngambil apa cost accounting belum, ya. Kalau Anda belajar di cost accounting itu Anda lebih banyak ada di perusahaan manufaktur, ya. Jadi Anda tidak membahas perusahaan dagang ketika Anda bicara cost accounting atau managerial accounting, ya. Anda bicara manufacturing company, maka COGS Anda itu tahapannya kayak gini nih. Bahan baku Anda beli kan, ada debit. Raw material inventory to apa? Cash umpama. Nah, waktu Anda pakai raw material ini kan Anda kredit tuh. Karena inventory-nya keluar kan, berarti raw material inventory Anda apa namanya? Anda debit. Nah, itulah yang memunculkan ada satu rekening yang namanya COGM, ya. Apa itu COGM? Cost of goods manufacture, ya. Cost of goods manufacture. Jadi ketika ini dikredit, maka muncul belum langsung ke COGM ya. Muncul namanya WIP, ya, work in process. Jadi waktu raw material dibeli kan di debit nih. Anda cukup perhatikan saja, nggak perlu dicatat atau di ini ya, karena ini bahannya cost accounting ya. Jadi waktu saya beli raw material, saya debit raw material, kreditnya adalah cash atau kreditnya accounts payable, tergantung tunai atau kredit ya. Nah, waktu raw material saya pakai, saya kredit kan. Jadi raw material inventory saya kredit. Nah, debitnya apa? Ini namanya nih, work in process. Ya, work in process. Nah, saya stop di sini dulu. Raw material kan dipakai untuk
diproses ya, dijadikan bahan setengah jadi ya, work in process. Nah, waktu saya memproses raw material kan saya butuh labor, saya butuh buruh. Buruh itu saya bayar apa? Upah, ya kan? Saya bayar upahnya. Nah, waktu saya bayar upahnya, ya, waktu saya bayar upahnya, maka yang saya debit bukan biaya gaji atau biaya upah, tapi work in process. Ya, kreditnya apa? Ya cash. Jadi mirip kayak saya bayar bayar gaji kepada karyawan, salaries expense to cash. Kalau ini enggak, work in process to cash. Ya. Jadi waktu bayar buruh itu rekeningnya namanya work in process. Ya. Nah, raw material diproses sama buruh itu kan butuh overhead. Overhead itu apa contohnya? Pabrik. Pabrik itu kan disusutkan. Biasanya saya menyusutkan bangunan itu kan depreciation expense to accumulated depreciation. Kalau ini enggak, ya, waktu saya menyusutkan pabrik maka dia apa? Work in process, ya, debitnya, ya, terus kreditnya accumulated depreciation. Jadi biaya-biaya yang saya gunakan untuk memproduksi bahan baku saya, baik untuk labor maupun untuk biaya-biaya overhead, biaya pendukung, ya, itu semua masuk work in process. Nah, waktu work in process ini selesai diproduksi, ya, maka dia dikredit. Work in processnya dikredit. Debitnya namanya apa? COGM, ya, harga pokok produksi, ya, harga pokok produksi. Belum harga pokok penjualan loh ya. Jadi COGM tuh WIP. Nah, WIP itu waktu sudah selesai diproduksi kan jadi finished goods. Berarti finished goods bertambah. Nah, ketika finished goods dijual, mirip kayak di atas kan? Berarti finished goods kita kredit, debitnya apa? COGS. Nah, ini panjang nih ya sampai ke sini. Saya ingat pernah kita bahas di pengantar akuntansi ya, walaupun bukan flow cost-nya tapi lebih ke arah kita memisahkan, ada yang namanya product cost, ada yang namanya apa namanya period cost, ya kan? Waktu kita bicara product cost ini kan muncul nih raw material, labor dan overhead. Ya, waktu kita bicara period cost kan muncul apa? Selling expense, muncul administrative expense. Masih ingat ya? Jadi sebenarnya bahasan ini atau istilah-istilah ini kan familiar buat Anda sejak pengantar akuntansi, tapi flow of cost-nya itu baru Anda benar-benar bisa pahami nanti ketika belajar cost accounting, ya, cost accounting. Jadi ini gambaran perbedaan arus cost waktu ngitung COGS antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. Nah, bagaimana caranya menghitung COGS atau bagaimana caranya menghitung ending inventory ya? Untuk beberapa orang yang tipenya apa tuh? Tipenya melihat lalu itu dia simak lewat pikiran dia ya, dia bayangkan. Nah, ini sangat membantu. Tapi buat beberapa orang yang bisanya itu malah menghitung atau perlu rumus, itu yang apa namanya? Yang hitung-hitungan tambah kurang itu yang jadi kekuatan dia ya. Maksud saya apa? Hanya dengan melihat ini Anda bisa tahu gimana caranya ngitung COGS, yaitu gimana? Beginning inventory Anda tambah dengan purchase. Persediaan awal Anda tambah dengan pembelian barang. Dua kotak atas ini kalau di total namanya ini nih. Apa nih? Barang tersedia untuk dijual. Ya kan? Nah, Anda mau ngitung apa? Oh, saya mau hitung COGS. Kalau Anda mau hitung COGS, berarti kotak ini kurangi aja dengan ending inventory. Atau sebaliknya, Anda mau ngitung apa? Saya mau ngitung ending inventory. Ya sudah, kotak ini kurangi dengan COGS. Ya, Pak, bagaimana kalau COGS atau ending inventory nggak diketahui? Nanti ada cara mengestimasi kalau salah satu di antara dua yang bawah ini nggak diketahui. Ya, jadi sekali lagi, untuk menghitung COGS adalah kotak ini kurangi ending. Atau sebaliknya, untuk menghitung ending itu berarti kotak ini kurangi COGS. Ya, bagaimana caranya dapat kotak ini? Yaitu beginning inventory tambah purchase. Atau sebenarnya rumus ini atau ilustrasi ini juga memperlihatkan COGS ditambah ending inventory itu sebenarnya apa? Barang tersedia dijual. Jadi kotak ini itu adalah sama antara kotak atas 1 plus 2 dengan kotak bawah 3 plus 4. Ya. Nah, dari sini harusnya Anda bisa pahami kan gimana cara menghitung COGS atau gimana cara menghitung ending inventory. Nah, cara menentukan COGS atau ending inventory itu tergantung dengan
juga yang namanya sistem pencatatan. Kita punya dua sistem pencatatan. Ingat-ingat loh ya, kalau kita bicara perpetual dan periodik itu sistem mencatat, sistem membuat jurnal, ya. Terus kalau kita bicara FIFO average itu bukan sistem pencatatan, itu sistem apa? Nanti kita lihat. Yang disebut perpetual periodik itu sistem mencatat, sistem membuat jurnal. Ya, jadi sebenarnya angkanya sama gitu ya, tapi nyatatnya beda. Nama akunnya beda. Perpetual inventory ya, itu intinya adalah dia sangat-sangat apa? Sangat-sangat berfokus pada akun yang namanya inventory. Ya. Jadi kalau kita perusahaan yang menggunakan perpetual, maka inventory masuk kita debit, inventory keluar kita kredit. Inventory keluar itu karena apa? Bisa karena dijual, itu yang umum ya. Bisa karena kita sumbangkan, bisa karena hilang, bisa karena terbakar, bisa karena dicuri, gitu ya. Pokoknya semua inventory yang masuk, semua uang yang kita keluarkan untuk beli inventory, kalau kita pakai perpetual, tidak ada akun lain. Akunnya hanya satu, yaitu inventory. Ya, sehingga ketika kita pakai perpetual, kita dengan cepat bisa menghitung berapa inventory yang kita miliki. Tapi memang itu inventory secara catatan ya. Kita harus tetap periksa ke gudang, sama nggak catatan saya dengan inventory yang ada di gudang? Harusnya sama. Tapi bisa jadikan yang bagian gudang memelihara inventory tidak baik. Bisa jadi ada selisih, atau bisa jadi ada inventory yang belum sempat saya catat. Berarti terlalu banyak di gudang, catatan saya lebih sedikit ya. Jadi yang dimaksud dengan sistem pencatatan perpetual itu artinya tambahan inventory selalu saya debit pada inventory. Pengeluaran atau pengurangan inventory selalu saya kredit dengan nama akun inventory. Apa saja sih yang memungkinkan inventory bertambah? Ya kalau dibeli, atau kalau kita bayar biaya angkut, atau kalau kita bayar asuransi, ya, asuransi pengangkutan inventory kan, semua biaya yang kita keluarkan untuk inventory semua di debit inventory. Kalau inventory-nya kita jual, ya inventory di kredit. Kalau inventory yang tadi saya beli dari dari supplier terus saya retur, ya berarti yang saya kredit inventory, ya. Jadi dia sangat-sangat berfokus pada akun inventory, ya. Satu lagi yang menjadi ciri khas perpetual adalah COGS itu selalu tercatat sejak awal waktu barang terjual, ya. Jadi tadi kan saya katakan perpetual itu selalu mendebit inventory kalau bertambah, mengkredit inventory kalau hilang atau berkurang. Salah satu penyebab inventory hilang atau berkurang itu kan karena dijual ya. Berarti inventory kita kredit. Debitnya apa waktu terjual? COGS. Makanya kan selalu ada jurnal COGS to inventory, ya kan? Itu jurnal yang selalu menunjukkan inventory yang terjual. Ya. Oh ya, saya perlu tegaskan di AKM ini, ya, di AKM 1 ini kita masih pada perusahaan dagang. Jadi kalau ingin tahu perusahaan manufaktur, pelajari itu di cost accounting. Makanya pembentukan COGS-nya jadi lebih gampang, yaitu ketika barang terjual. Kalau perusahaan manufaktur tadi kan, wah panjang prosesnya, ya. Nah, sistem pencatatan perpetual sekali lagi, semua pembelian barang langsung didebit ke inventory, ya. Kalau ada biaya angkut, itu nggak ada yang namanya account freight in atau biaya angkut pembelian, nggak ada. Pasti debitnya inventory, ya. Kemudian kalau ada potongan pembelian, itu nggak ada tuh namanya purchase discount di kredit, nggak ada, ya. Kalau ada potongan pembelian itu kan nilai inventory berkurang kan ya, berarti inventory yang kita kredit. Jadi di dalam perpetual tidak ada akun yang namanya freight in, tidak ada akun yang namanya purchase return, ya. Karena semuanya sangat-sangat berfokus pada inventory, ya. Tadi yang saya katakan, kalau terjadi penjualan kan inventory berkurang, berarti kita kredit. Debitnya apa? COGS, ya. Dan itu hanya ada di perpetual, ya. Nah, ada catatan pelengkap, catatan tambahan, ya, yang akan mencatat jumlah dan cost setiap inventory yang
ada di tangan. Jadi ini bukan catatan akuntansi, ini catatan administrasi biasa ya, untuk memperlihatkan berapa sih jumlah dan cost setiap inventory yang ada di tangan. Jadi kalau Anda ingat dulu mungkin jurnal khusus ya kan, jurnal khusus itu ini mirip-mirip seperti itu ya. Jadi kayak ada buku besar pembantu ya, buku besar pembantu. Nah, bagaimana dengan sistem pencatatan periodik? Namanya saja periodik. Itu artinya saya nggak bisa tahu ya berapa nilai inventory saya setiap saat. Beda kayak perpetual kan. Perpetual itu inventorymu jam ini berapa nih? Oh ya, saya tinggal lihat aja. Inventory waktu dibeli 100, kemudian waktu dijual 25, berarti kan masih ada saldo 75. Langsung ketahuan di buku besar. Tapi kalau periodik itu belum bisa ketahuan. Ya, dia baru bisa diketahui pada akhir periode. Makanya namanya apa? Periodik. Jadi periodik itu maksudnya kita baru bisa tahu berapa inventory kita waktu akhir periode. Ya, kita baru bisa tahu COGS kita waktu akhir periode. Beda kayak perpetual yang bisa diketahui tiap saat. Ya, berarti lebih bagus perpetual, tapi kan lebih costly, lebih mahal karena sistem kita kan harus terus-menerus mengupdate. Kalau periodik, Anda kan capeknya pas akhir periode aja. Waktu beli atau waktu jual, tahan dulu. Nggak usah tahu berapa inventory atau COGS. Jadi ada plus minus. Bukan masalah mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Ya. Nah, kalau kita bicara periodik, yang kita debit bukan inventory, itu purchase. Ya. Kalau kemudian ada penghitungan ending inventory atau kita pengen tahu berapa inventory kita mau nggak mau harus melakukan stok opnam. Stok opnam itu artinya ya penghitungan secara fisik. Loh, berarti perpetual nggak perlu penghitungan fisik ya Pak? Tetap perlu perpetual menghitung secara fisik untuk membandingkan catatan dia di tangan, ya catatan dia secara administratif dengan jumlah inventory yang benar-benar ada di gudang. Tapi stok opnam tidak menjadi fokus utama perpetual. Tetapi kalau kita bicara periodik, mau nggak mau kita harus lakukan stok opnam, penghitungan fisik. Kenapa? Karena justru kita baru bisa tahu inventory kita jumlahnya berapa di akhir periode melalui penghitungan fisik. Ya, nah ini cara kita menentukan COGS atau menentukan ending inventory di periodik. Caranya gimana? Ya kita kan punya catatan berapa beginning inventory. Kita tambah dengan purchase. Tapi purchase-nya ini net loh ya. Kata-kata net ini berarti purchase-nya sudah ditambah. Jadi purchase ditambah biaya angkut. Ya, kalau ada diskon dikurangi, ya. Ketemulah angka net. Nah, kalau ini di total kan mirip kayak rumus tadi ya. Ketemulah barang tersedia dijual atau goods available for sale. Nah, berapa COGS kita? Hitung dulu barangmu di gudang. Oh, ketemu angka 125. Berarti COGS kita 775.000. Berarti kalau saya mundur ke belakang, saudara-saudara, yang ini itu hitungnya lebih pas untuk periodik. Perpetual itu nggak perlu ngitung-ngitung kayak gini. Kenapa perpetual nggak perlu ngitung-ngitung kayak gini? Karena dia kan sudah tahu inventory itu terus-menerus terupdate kan. COGS juga terus-menerus terupdate setiap kali penjualan. Berarti hitungan ini saudara-saudara ingat-ingat loh ya, hanya dilakukan kalau sistem pencatatan kita adalah periodik. Ya, kalau kita perpetual, cara hitung ini hanya untuk pembuktian aja, tapi intinya adalah ini adalah cara hitung COGS karena kita pakai periodik. Nah, ilustrasi nih. Tolong nanti dicatat pakai perpetual dan dicatat pakai periodik. Ya, ini diketahui kayak gini ya. Ada beginning inventory 600, pembelian 5.400, ada penjualan 7.200, ending inventory-nya 2.400. Saudara-saudara nanti ketika ketemu soal hati-hati loh ya. Bedakan antara harga beli dengan harga jual. Dalam kasus ini 12 harga jual, 6 itu harga barang waktu dibeli. Ya. Berarti kalau menghitung COGS nggak boleh pakai 12, tapi menghitung angka atau harga pada saat dibeli. Di contoh ini dibuat sederhana, berarti waktu dia terjual, maka COGS-nya itu patokannya adalah pada angka 6.
ya. Tapi kalau mau ngitung berapa sales revenue, maka dia pakai angka 12. Kita lihat ya. Baik perpetual maupun periodik itu tidak perlu mencatat persediaan awal, ya. Maksudnya tidak perlu menjurnal persediaan awal. Kenapa? Karena kalau perpetual kan tiap saat dia bisa tahu berapa saldo persediaannya kan. Berarti dia mau nggak mau tidak perlu menjurnal lagi di awal periode. Sementara periodik dia kan sudah tahu berapa ending inventory-nya di akhir periode. Itu kan yang jadi saldo awal di awal periode berikutnya. Berarti entah perpetual atau periodik itu nggak perlu nyatat yang 600. Nyatatnya periode kemarin, bukan di awal periode ini. Nah, kalau perpetual membeli 900 unit, harganya 6, dia akan catat inventory. Sementara kalau kita pakai periodik, dia akan catat purchase. Ya, dia akan catat purchase. Ya. Makanya saya sering bilang, kalau Anda pakai periodik itu namanya inventory itu haram dipakai. Ya. Sebaliknya kalau Anda pakai apa namanya? Perpetual, nama purchase itu nggak pernah muncul di perpetual. Ya, nggak pernah ada akun purchase gitu ya. Jadi mungkin gambarannya kayak gitu. Nah, waktu terjadi penjualan 600 unit pada harga 12, maka itu kita catat sebagai penjualan. Ya, baik periodik maupun perpetual sama-sama mencatat penjualan kan? Ya, 7.200. Bedanya adalah di perpetual, ingat tadi ya, perpetual setiap barang masuk di debit, setiap barang keluar di kredit. Ya, ini kasusnya kan barang keluar. Berarti kan inventorinya harus dikredit. Berapa yang dikredit? Jangan pakai 12, tapi berapa harga belinya? Oh, 6. Ya. Bagaimana dengan periodik? Nggak perlu dicatat dulu yang COGS dan inventorinya. Ya, nggak perlu dicatat dulu. Nah, nanti di akhir periode, justru periodik yang sibuk. Dia harus buat jurnal. Perpetual nggak perlu. Ya, perpetual nggak perlu. Kenapa? Karena perpetual udah tahu berapa inventory dia. Udah tahu dari mana, Pak? Kan saldo awalnya 600. Dia beli 5.400. Berarti berapa tuh? 6.000. Dia kurangi 3.600. Berarti saldonya berapa di akhir periode? 2.400. Nggak perlu dibuat jurnal lagi, udah tahu dia. Inventorinya di buku besar adalah 2.400. Tapi kalau periodik, belum ketahuan Pak, baru ketahuan saldo awal 600. Ya udah berarti sekarang hitunglah berapa COGS, berapa purchase. Ending inventory. Ya. Jadi, kalau Anda ada di periodik, Anda kredit beginning inventory, berapa beginning inventory? 600. Anda kredit purchase, ya, Anda kredit purchase. Ini kan, purchase dan beginning inventory dikreditkan, dinolkan. Lalu Anda akui berapa inventory Anda di akhir berdasarkan penghitungan di gudang. Di gudang kan 400 unit, harganya 6, oh berarti 2.400. Nah, selisih kredit yang 6.000 dengan debit ending inventory 2.400, itulah COGS kita. Ya, kalau kita pakai periodik. Jadi, jangan lupa loh saudara-saudara, kalau ketemu kasus bikin jurnal, di tugas atau kuis Anda saya belum minta buat jurnal loh ya. Jadi bisa jadi nanti kalau Anda di UTS atau apa itu ada akan terkait dengan jurnal kayak gini, ya. Jadi jurnal seperti ini hanya dibutuhkan kalau kita pakai periodik, ya. Kalau kita pakai perpetual nggak butuh. Wong inventory kita sudah bisa langsung ditambah atau kurangi di buku besarnya kok, ya kan? Berarti berapa saldo akhirnya inventory? 2.400. Masuk lagi periode depan, masuk lagi di sini berarti ya. Nggak perlu dicatat, Wong. Sudah dicatat di sini 2.400 di buku besar, sudah dicatat 2.400 di jurnal akhir periode kok. Mulai lagi kalau beli, buat lagi jurnal kayak gini. Kalau jual, buat lagi jurnal kayak gini. Demikian seterusnya. So far ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Itu pembeda antara perpetual dan periodik. Ya, itu pembeda antara perpetual dan periodik. Pada akhir periode pelaporan, ini ada kasus khusus ya, isu-isu terkait inventory. Pada akhir periode pelaporan, ya, kita pakai perpetual nih ya. Di buku besar saya, ya, di buku besar saya
saldonya inventory itu 4.000. Jadi di catatan saya di buku besar inventory itu kan aset ya, berarti saldo normalnya di debit ya, itu 4.000. Waktu dihitung di gudang, ternyata inventorinya cuma 3.800. Berarti kan ada pengurangan inventory ya, ya mau nggak mau di jurnal harus dibuat penyesuaian ya, harus ada jurnal penyesuaian untuk mengakui perbedaan nilai inventory di buku besar dengan di gudang. Berarti mau nggak mau inventorinya kita kredit dong 200. Nah, debitnya ingat-ingat ya, mungkin waktu membahas cash Anda masih ingat ada yang namanya cash over and short, maka di sini ada yang namanya inventory over and short ya. Inventory over and short ini bisa dianggap loss, bisa dianggap gain ya. Kalau dia di debit itu artinya kita mengalami kerugian ya kan. Harusnya 4.000 dicatat di buku besar cuma 3.800. Berarti inventory over and short-nya ada di debit. Berarti loss. Makanya dia dimasukkan di pos ini nih namanya nih. Masuk di other income and expense. Sebaliknya kalau seumpama dihitung 4.100, berarti inventory-nya kita debit ya. Inventory over and short-nya ada di kredit 100. Tetap masuk di other income and expense, berarti dia jadi income kalau ternyata nilai di gudang lebih tinggi daripada yang ada di catatan. Kenapa ada perbedaan ya? Yang namanya proses ini ya, selama nilainya nggak material nggak masalah ya. Jadi 200 per 4.000 itu cuma berapa persen sih? 2 per 40, 2 kali 2,5. 2 kali 2, 4. Cuma 5%, nggak sampai 10% lah, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau sampai selisihnya itu seumpama ya, 4.000 ternyata di gudang 3.000. Wah, itu sudah 25% sisanya kan, selisihnya 1.000 per 4.000 kan 25%. Nah, itu perlu dicari tahu ya. Tapi kalau selisihnya cuma 5% kayak gini nggak masalah lah. Ya catat aja jadi inventory over and short. Ya, tetap diupayakan tidak ada selisih. Tapi kalau selisihnya tidak material, nggak usah bikin dosa dengan marahin anak buah, nuduh anak buah nyuri, nuduh bagian gudang nyuri gitu ya. Tapi kita tetap berupaya supaya kontrol atas inventorinya bagus ya, karena kalau hilang kecil-kecil kayak gitu ya, ya bisa dianggap kekeliruan lah, manusia nggak ada yang sempurna ya kan. Baik, oke. Nah ini yang tadi saya katakan, kita memang secara perpetual punya catatan, tapi tetap harus dibandingkan dengan penghitungan aktual, ya kan? Penghitungan yang ada di gudang atau stok opnam. Penghitungan fisik umumnya pada saat akhir periode, ya. Ini yang nanti akan jadi dasar untuk melaporkan inventory yang sebenarnya. Jadi bukan catatan, tapi justru inventory fisik yang di gudang yang jadi acuan, ya. Periodik melakukan ya karena wajib, perpetual itu sebagai pembanding ya, sebagai pembanding dalam rangka apa? Untuk mengontrol inventory ya. Benar nggak sih catatan saya ya? Bagus nggak sih cara saya menjaga inventory ya kan? Isu apa lagi yang terkait dengan inventory ya? Isu apa lagi? Uh, Ini tadi ya cara ngitungnya ya, persediaan awal ditambah pembelian maka dikurangi apa namanya, persediaan akhir itu jadi COGS ya, itu jadi COGS. Jadi barang yang tersedia untuk dijual itu sebenarnya total dari ya COGS dan ending inventory ya, yang seperti tadi ada kotak-kotak tadi itu ya. Ini hanya menjelaskan itu sih. Oke. Saya mulai dari kotak pertama ini. Untuk slide ini saya mulai dari kotak pertama. Kadang ada isu kayak gini, saudara-saudara. Penentuan berapa banyaknya inventory kita itu tidak hanya dilihat secara fisik. Ada inventory di gudang saya, tapi bukan milik saya. Berarti dalam statement of financial position, nggak boleh dong dicatat jadi inventory saya. Atau sebaliknya, ada inventory yang sudah nggak ada di gudang saya, ya, entah masih dalam perjalanan atau dimanapun dia, tapi masih saya catat, ya. Jadi saya punya
kantor, saya punya gudang atau pabrik, ada inventory, fisiknya di saya, tapi itu bukan punya saya, berarti nggak boleh masuk di catatan akuntansi saya. Ada yang sudah nggak di saya, tapi kadangkala harus tetap saya catat sebagai barang saya, ya. Jadi itu nanti kita lihat satu-satu ya. Kapan suatu barang itu kita akui sebagai inventory tanpa melihat apakah fisiknya di saya atau nggak di saya, ya. Nanti kita lihat. Itu biasanya barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan itu milik siapa sih? Yang jual atau yang beli? Karena nggak ada di tempat yang jual, nggak ada di tempat yang beli, ya kan? Dulu waktu PA kan ada free on board shipping point, free on board destination point. Nah, itu semua yang menentukan barang tadi milik siapa. Ada lagi yang namanya konsinyasi, ya. Konsinyasi itu berarti titipan. Saya punya barang tapi nggak punya toko. Anda punya toko, nggak punya barang. Saya titip di tempat Anda. Fisiknya di Anda, tapi barangnya milik saya. Siapa yang nyatat itu sebagai inventorinya? Ya saya. Ya, Anda hanya membantu menjualkan. Atau ada perjanjian jual beli khusus, ya. Barang saya taruh tempat Anda, tapi nanti bisa saya beli lagi. Barang saya taruh tempat Anda, tapi nanti bisa saya beli lagi. Lah itu barang siapa? Ya. Barang saya taruh tempat Anda, tapi menurut pengalaman bakal banyak yang Anda retur ke saya umpama. Nah, itu punya siapa tuh barangnya? Nah, itu namanya perjanjian jual beli khusus. Saya punya barang belum selesai tapi Anda sudah inden duluan. Anda sudah pesan duluan. Gitu ya. Nah, itu barang siapa? Saya belum selesai aja Anda sudah inden duluan nih, Anda udah bayar nih selesai. Apa itu barang Anda ya? Itu yang namanya perjanjian jual beli khusus. Nah, itu yang perlu ditentukan itu barang milik siapa. Terus isu lain yang perlu juga kita pelajari nanti yang tadi saya sempat singgung, kapan kalau saya keluar uang itu jadi cost, kapan dia jadi expense. Kalau terkait inventory ya, saya beli barang, terus bayar biaya angkut. Jadi beli barang, saya yang bayar biaya angkut pembeliannya. Nah, itu menambah inventory atau jadi expense. Sebaliknya, jual barang, saya yang bayar biaya angkut. Itu menambah inventory atau mengurangi inventory atau jadi expense atau jadi revenue. Nah, itu perlu tegas apakah dia produk atau period cost. Ya. Kalau saya bayar biaya gaji untuk karyawan kantor dengan upah untuk buruh pabrik itu menambah inventory atau jadi salaries expense. Nah, itu yang nanti akan kita lihat. Hal lain, nah ini yang tadi saya katakan saya harus beri ilustrasi ya. Kita bicara asumsi arus cost. Ya, ini yang saya katakan metode penilaian. Kalau tadi periodik perpetual itu kan metode pencatatan. Ini namanya metode penilaian. Ya, jadi dalam rangka menghitung berapa COGS atau berapa ending inventory, biasanya kita pakai metode-metode ini. Nah, metode yang kotak ketiga ini yang disebut sebagai metode penilaian, bukan metode pencatatan. Kalau periodik perpetual itu metode untuk nyatat atau buat jurnal. Kalau ini metode untuk menghitung COGS atau ending inventory. Kita bahas kotak pertama dulu ya, barang secara fisik. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau barang masih dalam perjalanan, ya tinggal dilihat aja perjanjiannya, shipping point atau destination point. Kalau shipping point berarti ship. Sekali barang masuk ke ship, maka itu langsung jadi milik pembeli. Sehingga kalau ada kerusakan di tengah jalan, pembeli yang mengakui kerugian. Ya. Sebaliknya kalau itu destination point, maka baru akan jadi milik pembeli kalau sudah sampai di destination. Ya. Destination-nya apa? Bisa pelabuhan, bisa pabrik, bisa gudang atau apapun itu yang pasti di perjanjian ditulis nanti. Jadi selama dalam perjalanan kalau hilang atau rusak, tanggungannya penjual. Jadi dalam perjalanan sudah nggak ada di penjual, penjual tetap nyatat. Ya, kalau shipping point, walaupun belum masuk pembeli, pembeli udah nyatat jadi inventory. Itu ya. Jadi di sini dikatakan ini akan jadi milik pembeli ya selama sudah di-deliver ke kurir, ke karir, ya, ke perusahaan angkutan. Ada lawannya destination point, ya, masih milik penjual selama dalam perjalanan, jadi milik pembeli ketika sudah sampai ke destination,
ya, sampai ke tujuannya. Kalau barang konsinyasi ini tadi ada yang punya barang, ada yang punya toko ya. Yang punya barang itu namanya konsignor, pakai OR, konsignor. Kalau yang punya toko namanya, atau yang dititipi namanya konsaini, ya. Barang siapakah barang konsinyasi itu? Itu barangnya konsignor, ya, atau di sini disebut seller. Itu masih barangnya penjual. Jadi kalaupun toko jualin, dia nggak akan ngakuin sales revenue. Yang ngakuin itu konsignor. Toko hanya ngakuin nanti mungkin fee, ya, fees revenue, ya, fees revenue. Gitu ya. Ada lagi ini nih, yang tadi saya cerita, sales with repurchase. Jadi barang itu saya kasih ke Anda, tapi nanti saya berhak beli lagi. Saya menurut perjanjian berhak beli lagi, bahkan mungkin bisa jadi kalau saya beli lagi Anda harus ngasih. Ini transaksi apa ya? Nggak niat jualannya, udah dijual, terus mau dibeli lagi. Nah, sebenarnya saudara-saudara, sales with repurchase ini sebenarnya bukan penjualan. Itu bukan transaksi jual beli barang. Sales with repurchase itu sebenarnya apa namanya? Transaksi pinjam duit, tapi jaminannya inventory. Jadi saya punya barang nih ya, inventory saya nih ya, tapi saya butuh duit, pinjam dong. Anda kasih saya duit, terus Anda nanya, Pak Agus, jaminannya apa? Wes tak kasih inventory ya. Jadi itu kan kayak jual barang. Saya kayak jual ke Anda, tapi waktu saya berhasil balikin barang saya ke uang utang saya ke Anda, kan barangnya kembali ke saya. Nah, repurchase itu maksudnya ya barang balik ke saya. Nah, dalam kasus itu, barang bukan milik Anda. Karena Anda sebenarnya mirip kayak bank kan, nyimpan jaminan tapi bukan barang Anda. Itu masih barang saya, ya. Itu akan jadi milik Anda kalau saya gagal bayar, ya. Kalau saya gagal bayar. Oh ya, saya lupa saudara-saudara. Masih ada bagian akhir dari chapter 7 yang belum saya jelaskan ya. Jadi akhir chapter 8 nanti kita bahas sedikit chapter 7 yang belum kita pelajari. Jadi bersabar. Ya, ini nggak banyak kok, saya lihat cuma 36 slide, tambah chapter 7 paling berapa slide sisanya. Ya. Jadi saya ulang, sales with repurchase itu bukan sales sebenarnya. Itu pinjam duit dengan jaminan inventory. Ya. Itulah makanya kalau saya bisa balikin kan itu berarti masih barang saya sebagai penjual. Jadi yang nyatat barang siapa? Ya masih seller, ya, masih orang yang pinjam duit, dia yang nyatat sebagai inventorinya. Ada lagi barang yang kayak yang paling bawah nih. Apa ya contohnya? Sekarang sudah nggak begitu relevan, tapi mungkin bisa jadi bayangan. Jual buku, ya, jual buku. Saya penerbit, Anda toko buku. Saya penerbit, Anda toko buku. Buku saya taruh tempat Anda, ya, saya jual di tempat Anda. Pertanyaan saya, selaku apa buku itu? Ya, selaris apa buku itu? Kalau buku itu bestseller, wah, bisa dibilang nggak ada tuh pengembalian ke saya. Tapi kalau bukunya buku biasa-biasa aja, berarti kan bisa jadi tingkat pengembaliannya tinggi. Iya nggak? Kalau bukunya bukan bestseller, toko sih masih gambling ya. Wis, jual aja. Tapi nanti penerbitnya harus siap dikembaliin. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, waktu saya penerbit naruh buku di Anda sebagai toko, yang nyatat inventorinya siapa? Loh, tokonya dong, Pak. Kan barangnya secara fisik di toko. Loh, tapi ada kemungkinan balik loh. Ya, menurut datanya toko, kira-kira sekian persen yang akan balik ke penjual rata-rata ke penerbit rata-rata tiap tahun. Berarti gimana dong ini? Nah, ini ada rules-nya di sini. Buyers akan mencatat, maksudnya toko dalam kasus tadi ya, toko akan mencatat sebagai inventory ya, selama dia bisa menghitung berapa tingkat pengembaliannya ke penerbit. Jadi kalau saya taruh 100 buku di Anda, terus menurut data atau pengalaman sekitar 1% yang balik, berarti Anda akan nyatat jadi inventory 99. Ya, satunya saya yang nyatat. Tapi kalau saya pertama kali titip buku di Anda, sehingga Anda nggak punya pengalaman atau tidak bisa mengestimasi tingkat pengembalian, itu masih jadi inventory saya, ya, sellersnya.
Jadi buyers bisa mengakui sebagai inventory selama dia bisa menghitung tingkat pengembalian. Tapi kalau buyers nggak bisa menghitung tingkat pengembalian, maka seluruh barang tadi masih miliknya atau masih dicatat oleh seller. Ya, dalam kasus buyers bisa mengestimasi, berarti inventorinya ya sebesar yang dia bisa estimasi. Sisanya berarti masih milik seller. Ada pertanyaan untuk kasus yang kotak pertama ini? Jadi sebenarnya kotak pertama ini ingin menekankan sekali lagi, fisik bisa jadi Anda pegang, tapi bisa jadi bukan milik Anda. Atau fisik bisa jadi bukan milik Anda karena ada di luar jangkauan Anda, tapi sebenarnya itu milik Anda. Harus dicatat di akuntansi. Berarti yang dilihat bukan fisiknya, tapi substansinya. Ya, lanjut ya. Kita masuk ke product cost atau period cost. Kapan dia jadi product cost, kapan dia jadi period cost. Gampangannya gini, saudara-saudara. Kalau saya keluar uang demi supaya barang tadi atau inventory tadi siap saya jual, maka uang tadi akan saya akui sebagai product cost. Kalau dia jadi product cost, itu berarti dia akan jadi inventory. Berarti yang saya debit bukan expense, tapi saya akui sebagai inventory. Apa saja sih biaya yang harus saya keluarkan untuk dapatkan inventory? Kalau saya perusahaan dagang berarti harga beli. Ditambah apa tadi? Biaya angkut. Ditambah apa lagi? Kalau ada asuransi yang harus saya bayar dalam perjalanan. Ini semua kan biaya yang harus saya keluarkan demi supaya barang tadi bisa saya dapat sehingga saya bisa jual. Ya kan? Tapi kalau barang sudah di saya, ya, sudah jadi milik saya, tapi saya keluar biaya tambahan. Saya bayar biaya tambahan itu tidak mempengaruhi kepemilikan barang. Nah, itu bukan product cost. Itu akan jadi apa? Period cost. Ya, itu akan jadi period cost. Jadi umumnya product cost itu apa? Harga beli, ya, biaya angkut, ya, termasuk kalau ada pajak, ya kan, biaya transportasi, biaya penyimpanan, ya kan. Ini semua biaya-biaya yang harus saya bayar demi barang saya dapat. Tapi kalau barang sudah saya dapat, saya masih keluar biaya tambahan lagi, ya, maka itu akan jadi period cost. Nah, period cost itu ada macam-macam, ya, ada 3 tipe. Ada namanya selling expense. Contohnya apa selling expense? Untuk jual barang, saya bayar biaya angkut. Jadi biaya angkut penjualan saya yang tanggung sebagai penjual. Berarti dia masuk selling expense. Untuk supaya barang bisa terjual, saya iklankan. Bayar biaya iklan. Biaya iklan itu kan barang sudah jadi milik saya. Tanpa saya bayar biaya iklan, barang sudah milik saya loh. Ya kan? Berarti biaya iklan itu bukan product cost, tapi period cost dan masuk di selling expense. Bayar gajinya bagian marketing. Nah, itu selling expense. Tapi kalau bayar gajinya bagian administratif, yaitu administrative expense. Ya. Biaya penyusutan. Kalau biaya penyusutannya kantor marketing, selling expense. Kalau biaya penyusutannya selain marketing, bisa jadi general expense atau administrative expense. Ya. Jadi patokannya, kalau saya kasih garis di sini ya, di tengah 3 kotak ini, maka garis ini mengatakan selama Anda bayar demi supaya barang tadi jadi milik Anda, nah itu dia ke sini, ke product cost. Tapi kalau Anda bayar setelah barang jadi milik Anda, ya, baik Anda bayar maupun tidak Anda bayar, barang itu tetap milik Anda, dia akan ke kanan. Kanan saya ya, dia akan jadi period cost. Ya, dia akan jadi period cost. Nah, masih bicara soal ini, sebenarnya kemarin kita sudah sempat bahas di bagian chapter 7 ya, accounts receivable. Waktu itu ada gross method dan net method. Semoga Anda masih ingat ya. Saya beli barang 10.000, 2/10 N 30 ya. Kalau saya gross method itu artinya dari awal ya, saya masih belum bisa memperkirakan berapa yang Anda bayar dalam jangka waktu diskon, dalam jangka waktu 10 hari. Ya. Tapi kalau saya pakai net method, maka saya memperkirakan semua itu bisa Anda bayar, bisa saya bayar dalam jangka waktu 10 hari. Berarti purchase yang saya catat itu langsung net. Ya, purchase yang saya catat langsung net, 98% dari 10.000. Ya.
Itu bedanya ya. Pertama waktu beli, ini belum bisa memperkirakan berapa yang dibayar dalam masa diskon. Kalau ini, saya yakin bisa bayar semua dalam masa diskon. Jadi saya netkan. Nah, saya bayar 4.000 dalam masa diskon. Kalau saya gross, itu berarti saya harus ngakuin purchase diskon. Karena accounts payable yang saya potong kan dari nilai gross ya. Berarti 4.000 ya accounts payable-nya, tapi cash yang saya bayar hanya 98%-nya dari 4.000. Sisanya 2%-nya itu apa? Purchase diskon. Ini cara hitungnya kan ya, di bawah ya. Purchase diskon. Ya kan? Tapi kalau saya pakai net method, nggak ada lagi namanya purchase diskon selama saya bayar dalam 10 hari ya. Karena kan nilai 9.800 ini kan sudah saya hitung 98%, free from 2%. Ya, sehingga accounts payable to cash-nya itu 3920 aja, nggak ada lagi purchase diskon. Kalau saya gross, lalu saya bayar di luar masa diskon, ya udah gampang aja. Accounts payable-nya tetap sebesar gross kan, 6.000, cash-nya 6.000. Ya kan? Karena saya nggak dapat potongan lagi. Tapi kalau saya pakai net, saya sudah terlanjur menganggap saya bayar dalam masa diskon semua ya. Berarti saya harus bayar cash 6.000 kan ya. Saya harus bayar cash 6.000. Tapi kan accounts payable sisa saya itu di 5880. Nah, 120 ini dianggap sebagai ini nih. Purchase discount loss. Ya, purchase discount loss. Tempo hari karena kita bahas dari sisi receivable, kita berarti yang jual waktu itu ya. Ini kita dari yang beli. Waktu kita dari yang jual, terus pelanggan itu tidak membayar dalam masa diskon, padahal dia pakai net method, kita kan ngakuinnya apa? Sales discount forfeited ya. Masih ingat ya chapter 7. Kalau kita dari sisi pembeli, kita ngakuinnya jadi ini nih. Purchase discount loss. Dari mana 120? 2% kali 6.000. Ya. Pak, bagaimana kalau semua dibayar dalam masa diskon? Ya udah, berarti AP to cash berapa? 9.800. Ya. AP to cash di sini berarti berapa? 9.800. Ya kan? Ada purchase discount 200. To cash 9.800. Jadi ini 10.000, ini 200, ini 9.800. Ya. Monggo, ada pertanyaan? Oke, itu tadi kotak 1 dan 2 ya. Semoga nggak lupa bahwa kita punya 3 kotak yang mau kita diskusikan nih terkait isu inventory. Yang fisik tadi sudah, period dan produk sudah. Nah, sekarang kita masuk ke asumsi arus cost. Ya, asumsi arus cost. Saudara-saudara, saya buat ilustrasi kayak gini ya. Excel saya kelihatankah? Nggak ada jawaban berarti kelihatan ya. Saya beli barang, anggap aja ini urutannya ya. Saya beli barang 5 kali ya. Ini urutannya. Ini barang yang saya beli pertama kali, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Harganya saya tulis masing-masing di sini. 100, 200, 300, 400, 500. Ya, karena inflasi berarti kan tiap kali beli harganya naik terus gitu ya, asumsinya kayak gitu. Nah, saudara-saudara, saya penjual nih. Terus datanglah Anda ke saya. Ya, datanglah Anda ke saya, lalu Anda beli barang, Anda pilih yang ini nih. Kalau saya kasih kotak kuning, itu berarti yang Anda pilih. Ya, itu berarti yang Anda pilih. Secara fisik, Anda memilih barang keempat. Nah, karena barang saya cuma 5, gampang aja buat saya. Ya, berarti waktu Anda beli barang yang harganya 400, kalau saya pakai perpetual tadi kan jurnalnya salah satu apa? COGS to inventory kan? Selain AR to sales kan di bawahnya apa? COGS to inventory. Berarti COGS to inventory yang saya catat itu ya sebesar 400. Kenapa? Karena barang yang saya jual ke Anda itu harganya memang waktu saya beli 400. Terus datang lagi pembeli berikutnya, dia pilih barang pertama. Ya, dia pilih barang pertama. Berarti ya udah COGS to inventory ya 100. Sesuai dengan harga barang yang saya beli, itu harganya berapa. Itu COGS to inventory loh ya. Tapi AR to sales tergantung harga jual. Bisa aja kan ini harga belinya beda-beda, tapi semua saya patok harganya 600.
ya kan? Mau Anda beli yang nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, harganya 600. Anda kan nggak perlu tahu harga beli saya, ya. Berarti margin saya besar nih untuk yang barang pertama, tapi untuk barang kelima marginnya cuma 100 umpama ya. Jadi COGS to inventory-nya itu sesuai dengan harga beli yang saya catat, ya kan? Nah, kalau itu yang saya lakukan, berarti waktu Anda datang atau pembeli datang pilih barang keempat, saya catat COGS to inventory 400, ya. Itu berarti saya mencatat COGS sesuai dengan fisiknya barang. Barang yang dibeli 400, COGS-nya saya catat 400. Atau kalau Anda beli barang yang harganya 300, saya catat COGS-nya 300, itu berarti saya pakai penghitungan COGS sesuai dengan fisiknya barang. Ya, fisiknya barang. Nah, masalahnya saudara-saudara, barang kita itu kan tidak 5. Barang kita bisa ratusan. Barang kita bisa ribuan. Bisakah Anda ngelis dari 1 sampai 1000 harganya berapa sehingga ketika orang datang milih, Anda tahu itu harganya berapa? Kalau Anda bisa, oke, hebat. Tapi kalau Anda nggak bisa, sama akuntansi dikasih kemudahan. Ya, Anda dikasih metode yang namanya metode asumsi. Kalau tadi kan metode sesuai fisik barang ya. Kalau harganya 300 berarti saya akan catat COGS-nya 300. Sesuai fisiknya barang itu yang diambil harga 300. Nah, di akuntansi itu kita bisa pakai asumsi. Tapi asumsinya bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya asumsi itu gini. Ya, sekarang bukan yang fisik ya. Ini metode asumsi. Anda datang nih ke saya, Anda beli, wah Pak, barangnya bagus. Tak ambil ya. Dia ambil barang keempat. Fisiknya yang kuning ya. Tapi waktu saya catat COGS-nya itu bukan yang kuning. Ya, saya asumsikan yang Anda ambil, asumsi loh ya, fisiknya yang Anda ambil kan yang kuning ya. Saya asumsikan yang Anda ambil itu yang harga 100. Datang lagi pembeli kedua, dia tertarik dengan barang ketiga, ya. Atau ini aja deh, dia tertarik dengan barang, jadi ini pembeli pertama ya ngambil. Datang pembeli kedua, ya, datang pembeli kedua, ya, dia tertarik dengan barang nomor 1. Berarti orang kedua itu ngambil ini. Tapi saya nggak asumsi harga yang nomor 1, saya asumsi berarti pembeli ini ambil barang kedua, ya, dia ambil barang kedua. Demikian seterusnya, datang pembeli berikutnya, oh dia ngambil barang kelima, ya, dia ngambil barang kelima. Oke, ini orang ketiga. Saya asumsi dia ngambilnya barang yang nomor 3. COGS-nya. Jadi COGS saya urut. Barang manapun yang dipilih, saya akan pilih COGS pertama pasti 100, COGS kedua 200, COGS ketiga 300. Ini yang disebut first in, first out. Jadi FIFO itu saudara-saudara bukan arus fisik, itu asumsi. Kita nggak pernah tahu yang benar-benar diambil oleh pembeli itu barang yang harganya berapa. Tapi kita mengasumsikan yang diambil itu sesuai urutan barang yang dibeli pertama kali. Namanya apa? First in, first out. Loh Pak, kalau kayak gitu akuntansi nggak akurat dong. Saya jawab akurat. Ya, datang orang keempat. Anggap aja dia pilih barang nomor 3. Ya, anggap aja dia pilih barang nomor 3. Ini orang keempat ya. Berarti kan saya merahin yang ini ya. Saya merahin yang keempat. Datang orang kelima. Ya, orang kelima kan pasti akan pilih yang ini ya. Nah, saya merahin kan yang ini. Sama aja tuh berarti totalnya kan habisnya berapa? 100 tambah 200 tambah 300 tambah 400 tambah 500. Berarti total COGS saya berapa? 1.500. Iya kan? Jadi metode ini, estimasi ini saya pastikan akurat. Justru membantu kita menyederhanakan kalau barang kita ribuan, terlalu banyak. Ya, Pak, bisa nggak sih barang saya banyak tapi saya tetap pakai arus fisik? Jadi barang saya 10.000 kayak jutaan kayak, tapi saya bisa tetap pakai arus fisik. Silakan. Itu berarti sistem Anda harus kuat. Bagus kok Pak, sistem saya tiap kali jual kan saya pakai barcode. Hati-hati loh saudara-saudara. Barcode itu ketika di scan itu yang keluar harga jual, bukan harga beli. Karena kalau sampai Anda keluarin harga beli, kan berarti harus muncul di sistem kan, kelihatan lah sama pembeli, ya kan? Yang di scan itu kan keluar harga jual. Selama sistem Anda ketika di scan bisa keluar harga beli, it's okay, bagus. Anda boleh pakai fisik. Tapi kalau Anda banyak dan sistem Anda nggak kuat, silakan pakai asumsi. Ya.
Jadi, kalau barang Anda sedemikian banyaknya, tapi spesifikasinya mirip-mirip, sama-sama pulpen, walaupun warnanya beda-beda, tapi tetap aja sama, merek apa, bentuknya sama, ya speknya sama, Anda pakai aja metode asumsi, ya. Tapi kalau barang yang Anda jual itu berbeda satu dengan yang lain, unik beda satu dengan yang lain, Anda nggak boleh pakai asumsi. Mau nggak mau Anda harus pakai arus fisik, ya. Apa contohnya jualan barang yang satu sama lain unik atau berbeda? Yang paling gampang sering dikasih contoh apa? Jualan perhiasan. Jarang ada perhiasan yang sama atau bentuknya. Nah, itu mau nggak mau Anda harus pakai arus fisik. Tapi kalau Anda jualan alat tulis, pulpen, kertas yang jumlahnya banyak, speknya banyak gitu ya. Ya, saya nggak bicara satu produsen, tapi speknya mirip-mirip, ya itu pakai aja asumsi. Ada lagi metode asumsi yang lain, caranya gini. Ini kan 1.500 nih, ya kan? Total COGS-nya kan 1.500. Ini sama dia dibagi aja, biar gampang, sama dia dibagi aja, ya. 1.500-nya dia bagi 5, ya. Dia bagi 5. Kenapa 5? Kan ada 5 barang, berarti per barangnya 300. Jadi barang manapun yang dipilih oleh pembeli itu dianggap 300 harganya. Pak, bukannya itu nggak benar ya Pak? Barang harga 200 aslinya tapi diambil kita catat 300 loh. Kalau semua keambil kan totalnya 500 ya. 300 kali 5 berapa? Kan 500. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing nyari tahu berapa harga fisiknya. Toh kita asumsikan per barang 300 dikali 5 loh, sama dengan kalau diambil satu-satu secara fisik. Ya, itu yang menjadi concern. Saya kembali ke mana? Kembali ke apa? Ke slide. Itu yang menjadi concern, asumsi arus cost. Ya, asumsi arus cost. Jadi, saudara-saudara, kalau Anda menghitung COGS pakai fisik, artinya Anda ngikutin benar-benar, oh barang yang diambil itu yang harga belinya sekian. Nah, itu Anda pakai namanya ini nih, specific identification. Tapi kalau Anda pakai asumsi, saya asumsi aja totalnya 1.500, saya bagi 5 per barang berarti 300. Itu Anda pakai asumsi namanya average cost. Atau kalau Anda pakai asumsi barang manapun yang diambil saya urut dari yang pertama dibeli. Nah, itu namanya first in, first out. Ya, first in, first out. Itu yang jadi isu utama dari chapter ini, ya. Jadi bukan sekedar jurnal-jurnal ini tapi juga menghitungnya, ya, menghitungnya. Jadi specific identification itu memperlihatkan arus fisik, dipakai biasanya untuk barang-barang yang satu dengan yang lain unik, ya, tidak bisa saling tertukar. Tapi kalau ini untuk barang-barang yang sifatnya speknya sama, jumlahnya banyak, Anda boleh pakai average, Anda boleh pakai FIFO, ya. Dalam kasus Anda pakai asumsi, berarti jumlahnya nilainya bisa jadi nggak sama. Tapi kalau semua terjual, pasti nilainya akan sama, ya. Nah, gimana cara prakteknya nih? Gimana cara implementasi baik yang spesifik maupun yang pakai arus cost? Kita lihat kasusnya. Diketahui, saya beli barang 2.000 unit, harganya 4. Berarti kan saya punya 2.000 unit ya. Saya beli lagi 6.000 unit, harganya 4,4. Berarti kan saya punya 8.000 unit ya. Tanggal 19, saya jual 4.000 unit. Ya, saya jual 4.000 unit, berarti 8 tambah 2 apa? Uh, sorry, 8 2 tambah 6 kan 8. 8 kurang 4 berarti tinggal 4.000 ya. Ini kan ngikut ya, 2.000 tambah 6 jadi 8.000. 8.000 kurang 4.000 tinggal 4.000. Saya beli lagi 2.000, harganya 4,75. Berarti persediaan akhir saya 6.000 unit. Tugas kita ngapain harus average cost, FIFO atau spesifik tadi apa? Mau menentukan berapa COGS, berapa ending inventory. Nah, saudara-saudara ingat, langkah pertama yang harus dilakukan, mau pakai apapun kita, mau pakai asumsi atau mau pakai arus fisik, kita harus menghitung yang namanya goods available for sale. Barang yang tersedia untuk dijual. Gimana ngitungnya? Ada yang masih ingat barang tersedia dijual? Persediaan awal ditambah pembelian. Karena dalam kasus ini persediaan awalnya 0, berarti Anda tinggal total aja semua pembelian nih. 2.000 kali 4, 6.000 kali 4,4, 2.000 kali 475. Itulah goods available for sale.
ya. Oh, asumsi awalnya ini beginning inventory rupanya ya, apa aja. Pokoknya intinya semua ini di total nih bagian ini. Jadi mau Anda pakai specific identification, mau Anda pakai FIFO atau average, ini jadi patokan utamanya. Ini GAFS-nya. Ini barang yang tersedia dijualnya. Coba diamati, adakah yang mau ditanyakan untuk menghitung. Karena kalau Anda sampai salah ngitung ini, saudara-saudara, 43900 ini, ya, sebagus apapun Anda implementasi FIFO, average, atau spesifik, Anda pasti salah ngitung COGS dan ending inventory. Karena kan angka besarnya, yaitu goods available-nya sudah salah. Jadi tugas Anda tadi, kuncinya adalah di poin A. Hitung dulu GAFS-nya. Kalau Anda salah ngitung GAFS, ya bisa jadi nanti ke bawahnya Anda salah. Itu ya, jadi GAFS untuk kasus ini adalah 43.900. Ya. Nah, sekarang kita dikasih tugas, coba ngitung berapa COGS atau ending inventory pakai specific identification. Saudara-saudara, karena specific identification ini adalah arus fisik, berarti di soal itu harus jelas, ya. Di soal itu harus jelas, ya, berapa barang yang terjual COGS-nya, berapa barang yang ending inventory. Jadi intinya soal jadi tidak lengkap kalau tidak ada penjelasan berapa sih harga barang yang terjual secara fisik. Ya, berapa sih harga barang yang terjual secara fisik. Saudara, tadi saya sudah jelaskan ya, IFRS mensyaratkan specific identification kalau barangnya itu barangnya unik, ya, tidak bisa ditukarkan satu dengan yang lain, ya, barangnya unik. Oke, lihat nih, soalnya harus selengkap ini. Asumsikan bahwa tadi persediaan akhir kita berapa unit sih? Persediaan akhir kita 6.000 unit, yang terjual 4.000 unit. Ya, jadi persediaan akhir 6.000, terjual 4.000. Berarti itu harus jelas kalau spesifik. Berapa yang terjual atau berapa yang tersisa. Ya. Yang tersisa tadi katanya kan 6.000 unit. Rupanya di sini diterangkan. Dari 6.000 unit itu 1.000 unit hasil pembelian tanggal 2. Berarti kita tak cari aja tanggal 2 tadi harganya berapa. 3.000 unit pembelian tanggal 15, berarti lihat soal tadi. Tanggal 15 itu pembeliannya harganya berapa? Dan 2.000 unit pembelian tanggal 30. Nah, menurut soal, yang tanggal 2 itu harganya 4. Kalikan aja dengan 1.000. Tanggal 15 itu 4,4. Kalikan aja dengan 3.000. Yang tanggal 30, 4,75. Kalikan aja dengan 2.000 unit. Ini kan total unitnya tadi ending inventory-nya 6.000 kan ya. Nah, dari hasil kali ini kita ketemu total cost-nya 26.700. Berarti kita sudah punya dua angka dong. Goods available for sale-nya 43.900, tadi di depan kita hitung. Ending inventory-nya 26.700. Bisa nggak ngitung COGS? Oh, bisa. 17.200. Ya kan? Untuk specific identification, sekali lagi, keterangan-keterangan ini harus ada. Jadi kalau saya minta Anda ngitung pakai spesifik tapi tidak ada keterangan ini, soalnya di bonus tuh. Ya, atau soalnya nanti saya revisi. Oke. Nah, soal bisa aja tidak menerangkan endingnya, tapi yang diterangkan penjualannya. Endingnya kan 6.000, yang terjual kan 4.000. Nah, soal nanti akan jelaskan 4.000 unit yang terjual itu ada yang harganya 4, ada harganya 4,4 atau 475. Berarti kalau itu kan kita bisa tahu COGS-nya kan. Berarti tugas kita ngitung apa dong kalau kayak gitu? Ngitung ending inventory. Ya, ngitung ending inventory. Jadi bisa aja di sini dijelaskan atau diterangkan endingnya, berarti kita ngitung COGS. Kalau di soal ini dijelaskan COGS-nya, berarti kita tinggal ngitung ending inventory-nya. Apapun itu, ya, apapun itu, nanti ujung-ujungnya pasti di totalnya 43.900. Specific identification. Ada pertanyaan? Oke. Average. Ya, average cost. Kita masuk ke average cost. Average cost ini ya namanya aja average, ya. Berarti kita harus merata-rata. Untuk Anda ketahui dan Anda ingat kembali, saya lupa di AK kayaknya ya. Average cost itu dibagi dua, tergantung pencatatan. Average itu kan metode penilaian ya. Tapi cara ngitungnya tergantung metode pencatatan. Kalau kita pakai periodik namanya weighted average.
Sementara kalau kita pakai perpetual namanya moving average. Jadi hati-hati loh ya. Kalau saya di soal minta tolong hitung periodik pakai average, itu berarti kita pakai weighted average. Tolong hitung perpetual pakai average. Kan ada ya di poin Anda ngitung. Nah, itu berarti kita pakai moving average. Cara ngitungnya beda. Yang paling gampang memang weighted average. Cara ngitungnya adalah seperti ini. Total barang yang kita beli, termasuk persediaan awal kan 10.000 unit. Total cost yang tersedia dijual kan 43.900. Ya sudah, dibagi aja 43.900 dengan 10.000. Berarti per barang kita perkirakan 4,39. Berarti kalau yang tersedia di gudang itu 6.000, ending inventory-nya 6.000 kali 439 dong. Berapa COGS? Ya udah 43.900 kurangi aja dengan 26.340. Ketemu berapa? 17.560. Atau kalau dibalik, kita tahu yang terjual 4.000. Berarti COGS-nya berapa? 4.000 kali 439. Berapa? Pasti ini nih dapatnya. Berarti berapa ending inventory? Ya udah 43.900 kurangi 17.560. Ketemu angka ini kan. Itu weighted average. Berarti average tapi pakai periodik. Gampang ya. Ini jauh lebih simpel dibandingkan specific identification, termasuk kalau Anda bandingkan dengan moving average. Ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita lanjut ya. Ini moving average. Namanya moving, itu berarti average-nya tidak kayak gini, ditunggu di akhir baru dibagi. Ini kan periodik ya, berarti kita lakukannya di akhir. Kalau ini, karena pakai perpetual, tiap kali ada barang masuk, kita langsung rata-rata. Oke, berarti tanggal 2, rata-ratanya berapa? Pasti 4 dong. Kan 8.000 dibagi 4. Ya. Tanggal 15, kita beli barang harganya 4,4, 6.000 unit. Berarti total dolarnya berapa? 26.400. Kalau di total ini berapa sih secara dolar uang kita, persediaan kita? 34.400. Tapi unit kita berapa? 8. Berarti harga rata-ratanya bergeser, bukan 4 tapi 4,3. Dari mana 4,3? Total 34.400 dibagi 8.000. Dari mana 34.400 ini nih? 8 tambah 26.400. Dari mana 8.000? Ini nih. 2.000 tambah 6.000. Oke. Nah, waktu barang kemudian terjual berapa unit tadi? 4.000. Kita kalikan COGS-nya berarti dengan 4,3. Ya kan? Ini rata-rata terakhirnya kan, bukan 4 loh, 4,3. Berarti COGS-nya adalah 17.200. Berapa saldo kita sekarang? 34.400 kurangi 17.200 ya, berarti berapa? 17.200. Berapa unit? 8 kurang 4, 4.000. 17.200 dibagi 4.000, dapatnya 4,3. Nah, saya beli barang lagi tuh 2.000. Berarti total barang saya nanti 6.000 unit. Dolarnya berapa? 17.200 tambah 9.500. Oh, dapatnya 26.700. Berapa harga rata-ratanya? 4,45. Buat apa saya tahu 4,45? Nanti kalau setelah tanggal 30 Maret ada penjualan, anggap aja di sini ada penjualan ya, maka pengalinya bukan lagi 4,3 tapi 4,45. Pak, bagaimana kalau setelah 30 Maret beli barang lagi? Ya sudah, berapa total unitnya, berapa total dolarnya, bagi. Itu ketemu angka rata-rata nanti di sini. Oke. Nah, yang jadi masalah kan tadi kita diminta ngitung COGS sama ending inventory kan. Ya udah, ini yang merah-merah ini nih, ini COGS-nya, ini ending inventory-nya. 17.200 dan 26.700 kan langsung kelihatan di sini ya di tabelnya, ini COGS, ini ending inventory. Pak, bagaimana kalau di soal Bapak ada lebih dari satu penjualan? Ya sudah, berarti di total aja kolom ini nih, berapa COGS-nya. Ending inventory pasti yang ada di pojok kanan bawah. Pak, ngerjain itu apakah harus kayak gini? Nggak harus. Pokoknya Anda ketemu 17.200 dan 26.700 dari hasil hitungan Anda, itu nilainya sempurna selama memang itu jawabannya gitu ya. Berarti average sudah. Yang periodik, ini yang perpetual. Ada pertanyaan? Oke. FIFO ya. FIFO kalau pakai periodik. Ya, FIFO kalau pakai periodik.
Ya, namanya aja FIFO berarti kita asumsi dari barang 5 tadi, manapun yang dipilih, kita asumsi yang pertama yang duluan diambil. Kalau ada barang kedua dipilih, manapun yang dipilih diambil COGS-nya barang kedua, demikian seterusnya. Ya. Nah, tadi kan saya balik ke sini ya, ke soal awal ya. Jangan pusing ya, saya balik ke soal awal. Ini soal awal kita. Persediaan akhir 6.000 unit. Ya, persediaan akhir 6.000 unit. Kita pakai first in, first out. Berarti kan asumsi ya. Berarti asumsinya 6.000 unit ini karena namanya first in, first out. Berarti yang tersedia di gudang 6.000 itu barang yang mana? Barang yang atas atau yang barang yang bawah? Saya ulangi pertanyaannya. Kita punya persediaan di gudang di akhir periode 6.000 unit. Karena kita pakai metode asumsi FIFO, berarti yang tersedia di gudang itu harusnya barang yang bawah atau malah yang atas. Namanya kan first in, first out. Berarti yang atas duluan keluar. Berarti kalau ada sisa 6.000, berarti yang bawah dong yang tersisa. Berarti ngitung aja 6.000 unit, tinggal kalikan dengan dolar. 2.000 kali 4,75 dan 4.000 kali 4,4. Kok 4.000 Pak? Ya kan 6.000 ya. Berarti yang bawah 2.000, yang baris ini 4.000. Ya kan? Kan namanya asumsi. Itulah ending inventory kita. COGS-nya berapa Pak? Ya sudah, 43.900 kurangi hasil kali 2.475 dan 4.000 kali 4,4. Kita lihat ya. Ya kan? Yang paling bawah diambil 2.000, yang berikutnya kan tadi 6.000 unit, tapi karena kita ending inventory-nya cuma 6.000, berarti kan yang keambil cuma 4.000 kali 4,4 kan. Nah, itulah ending inventory kita. COGS-nya berapa ya? Kurangi aja. Itulah COGS. Jadi pakai FIFO ini saya nggak tahu. Menurut Anda gampang atau enggak? Menurut saya sih gampang ya. Cuma menghayalnya atau membayangkannya itu harus tepat loh ya. Berarti first in, first out. Berarti yang terjual kan yang atas. Berarti yang tersedia di gudang itu yang bawah. Ikuti urutan. Ya, ikuti urutan. Ya. Jelas ya, FIFO periodik. Nah, FIFO perpetual tidak serumit moving average, tapi cara berpikirnya sama, namanya aja perpetual. Ya. Jadi waktu saya beli barang 2.000 unit harga 4, saldo saya kan 8.000. Clear ya, baris pertama. Waktu tanggal 15, saya beli barang 6.000, harganya 4,4. Berarti saya punya barang ada dua. Ada 2.000 yang harganya 4, ada 6.000 yang harganya 4,4. Saya total aja 8.000 dan 26.400. Ketemunya kan 34.400 ya. Tanggal 19 saya jual. Masih ingat tadi jual berapa unit? Berapa unit? 4.000. Nah, namanya apa? First in, first out. Berarti dari dua barang yang saya punya, yang diambil kan pasti yang paling atas dulu kan? 2.000 kali 4. Yang saya jual 4.000 unit loh. Berarti saya ambil lagi 2.000 dari sini. Berarti 2.000 kali 4,4. Inilah COGS saya. Inilah COGS saya. Berarti persediaan barang saya sekarang sampai tanggal 19 tinggal berapa? Yang atas pasti sudah hilang. Berarti tinggal 4.000 kali 4,4 kan. Tanggal 30 saya beli lagi 2.000. Ya udah saya punya dua barang. 4.000 kali 4,4, 2.000 kali 4,75. Pak, kalau ada penjualan tanggal 1 April, berapa unit? 2.500 Pak. Oh ya udah, berarti karena first in first out 2.500 hanya 2.500 kali 4,4. Kan first in first out. Oh yang terjual 4.500 Pak. Berarti 4.000 kali 4,4, 500 kali 475. Itu kalau ada penjualan setelah tanggal 30 loh ya. Nah, tadi kan Bapak nyuruhnya ngitung COGS sama ngitung ending inventory. Lah ini COGS-nya merah ini. Ini ending inventory-nya. Ya kan? Nah, saudara-saudara, nanti kalau Anda ngitung di soal Anda, mau Anda pakai perpetual atau periodik, selama dia pakai FIFO, hasil COGS dan ending inventory-nya sama. Coba kita buktikan tadi, kalau FIFO periodik. Berapa COGS? 16.800. Berapa ending? 27.100. Ini sama ya.
angkanya sama, tapi cara ngitungnya beda. Berarti kalau sampai Anda menghasilkan angka sama, tapi cara hitung Anda berbeda, maksud saya apa? Berbeda dengan yang ada di dalam ilustrasi ini ya, nilai Anda agak sempurna. Karena Anda pakai Vivo pasti harusnya hitungannya, hasil hitungnya sama, tapi caranya yang berbeda. Ya, caranya yang berbeda. Pak, saya pernah belajar dulu, pernah dengar dulu ada yang namanya last in first out, Pak. Kok nggak diajarin? Iya, karena sekarang IFRS, ya, standar akuntansi internasional ya, dan PSAK, standar akuntansinya Indonesia, itu tidak lagi mengakui LIFO. Kenapa LIFO tidak diakui? Karena namanya ya last in first out. Harga barang makin ke bawah itu kan apa? Harganya makin tinggi ya. Ya enggak, tadi saya umpamakan harga barang pertama 100, makin ke bawah kan 500 karena inflasi. Kalau sampai saya ngambil barang paling bawah, saya asumsikan barang paling bawah yang saya jual, itu berarti COGS-nya kan tinggi. Apa akibatnya terhadap net income? Wah, net income bisa rendah banget tuh. Karena yang diasumsikan barang paling bawah selalu kejual duluan. Berarti di net income nanti masalah. Net income saya terlalu kecil. Pajak juga nggak suka kan kalau net income kekecilan. Bayar pajaknya kecil, makanya di PSAK dan di Undang-Undang Pajak, last in first out tidak dipakai. Berarti last in first out sudah sama sekali nggak dipakai, Pak, di dunia. Masih. Di mana? Amerika. Di Amerika itu boleh pakai last in first out. Oke. Ini summary-nya tadi ya. Ini summary-nya ya, average dan semacamnya. Ya. Biasanya sih average cost katanya di sini akan menghasilkan PPh yang lebih rendah. Ya, average cost akan menghasilkan PPh yang lebih rendah. Kita lihat aja tadi. Kita lihat ya. Average itu berapa sih COGS-nya? Specific Identification COGS-nya 17.200. COGS itu kan pengurangnya revenue loh ya. Specific 17.200. Average 17.560. Kalau yang moving 17.200. Ya, berarti masih lebih tinggi yang weighted average. Kalau Vivo 16.800. Berarti memang average itu menghasilkan angka COGS yang tinggi. Sehingga nanti labanya jadi lebih kecil. Jadi secara pajak sebenarnya kita boleh pakai average. Ya, karena net income-nya lebih kecil. Cuma kan kalau net income Anda kecil, nanti investor yang akan mengatakan aduh kok labanya kecil ya. Jadi memang pilihan sih. Anda mau harga sahamnya naik atau Anda mau bayar pajak lebih rendah, itu pilihan. Ya. Jadi lebih baik di akuntansi Anda pakai Vivo, waktu ngitung pajak Anda pakai average. Ya. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita salah nyatat ending inventory? Ya, apa yang terjadi kalau kita salah mencatat ending inventory? Yang pasti, ending inventory kita akan lebih kecil kan? Ya, jadi salah ini maksudnya di sini ending inventory kita catat lebih kecil, harusnya 100, kita cuma catat 98. Ya. Apa akibatnya terhadap COGS? COGS-nya nanti kegedean. Saya ulangi ya. Ending inventory harusnya 100, saya catat cuma 98. Kalau ending inventory-nya mengecil, goods available for sale, kurangi ending inventory yang mengecil, berarti kan COGS-nya kegedean. Iya kan? Iya nggak? Goods available for sale. Anggap aja goods available for sale 1000. Ending inventory 100. COGS-nya kan harusnya 900 ya. Tapi karena ending inventory saya catat cuma 98, COGS-nya jadi 902. Dia overstated. Kalau COGS dicatat kegedean, apa akibatnya terhadap net income? Jadi lebih kecil, jadi understated. Ya nggak? COGS kan ngurangin revenue ya. Revenue kita berapa, COGS-nya mengurangi. Kalau COGS-nya makin besar, kan net income-nya makin kecil. Ya. Berarti nanti laba ditahannya juga makin kecil. Ya, laba ditahannya makin kecil, understated. Nah, apa akibatnya terhadap working capital? Apa working capital? Current asset kurangi current liability. Ya pasti juga understated. Kok bisa? Harusnya 100,
Saya catat 98, berarti kan current asset kita makin kecil. Berarti mengecil juga working capital. Mengecil juga current ratio, karena kan current ratio itu current asset dibagi current liabilities. Current liabilities kita anggap tetap, sudah benar. Current assetnya yang mengecil, berarti kan dia semuanya jadi understated. Hanya COGS yang overstated. Ya, ini contohnya. Ya, ini contoh angkanya. Tapi di sini ditekankan saudara-saudara, kalau saya salah hitung di tahun 2019, ya, kalau saya salah hitung di tahun 2019, itu nanti sebenarnya akan menghasilkan angka ya di tahun 2020 kalau di total itu nggak berbeda. Nanti Anda coba lihat ya. Ini kan dia salah hitung nih, ya, ending inventory. Ini incorrect ya. Yang benar itu harusnya 30, dia catat 20. Berarti kan kalau ini jadi ending inventory, dia akan naik jadi beginning di tahun 2020 ya. Asumsinya angka yang lain nggak salah loh ya. Hanya angka 30 dia catat jadi 20. Ini yang benar nih. 30 berarti tahun depannya jadi saldo awal kan. Tapi kalaupun saya salah ya, dan di total net income 2 tahun itu sama sebenarnya dengan kalau saya benar. Jadi kesalahan ini betul salah. Itu nggak boleh dianggap benar. Tapi sebenarnya kita nggak usah terlalu panik, karena kalau di total toh nanti di tahun berikutnya akan sama ya, akan sama ya. Oke, saya lanjut ya. Bagaimana dengan kalau kita salah purchase? Kalau ini kita salah nyatat ending inventory loh ya. Kita salah mencatat ending inventory. Bagaimana kalau saya salah mencatat purchase dan inventory? Ya, bagaimana kalau saya salah mencatat purchase dan inventory? Ini akibatnya. Ya, saya lihatin ya di Excel ya. Saya salah mencatat purchase dan inventory. Ada apa ini? Oke, saya salah mencatat purchase dan ending inventory. Saya lihatin akibatnya. Ini saya hapus. Beginning inventory ditambah purchase ya. Anggap aja beginningnya 100, purchase 200. Berarti kan ini akan menjadi 300 ya. Nah, seandainya ending itu anggap aja 50 ya. Sabar ya, saya buat hitungannya. Berarti kan COGS-nya adalah 200 ya kan. Saya punya beginning 100 ya, saya punya beginning 100, saya beli barang 200, berarti goods available for sale kan 300, ending saya 50, berarti COGS saya 250 ya kan. Nah, kalau revenue saya anggap aja 1000 ya, revenue saya anggap aja 1000 ya. Saya kecilin ya supaya kelihatan semua di layar. Beginning tambah purchase kan goods available for sale. Goods available for sale kurangi ending kan COGS. Kalau revenue saya itu adalah 1000 ya, berarti kan gross profit saya itu berapa? 750 ya kan? Kan revenue kurangi COGS itu kan gross profit. Ini yang benar nih. Ini angka yang benar. Ya, jadi yang saya tulis di sisi kiri itu angka yang benar. Nah, bagaimana kalau saya salah mencatat? Di sini dikatakan, sebentar, mana tadi slide-nya?
saya salah mencatat purchase dan saya salah mencatat apa namanya, ending inventory. Ya, saya salah mencatat purchase dan saya salah mencatat ending inventory. Yang merah ini saya anggap salah ya. Yang merah ini saya anggap salah. Sorry, yang merah saya anggap salah. Ya, yang hitam ini sudah benar nih. Ya, yang hitam ini sudah benar. Sesuai soal lah. Tapi ternyata yang kanan saya salah. Harusnya saya belinya 200, ya, harusnya saya belinya 200. Itu saya catatnya cuma 175. Ya. Kalau saya beli 200, ending saya itu 50 ya. Berarti kan berkurang 200 kan jadi 50 ya. Kalau saya kemudian salah mencatat 175, berarti kan ending saya berkurang 25 dong. Ya, jadi 25 di sini ya. Ya, jadi 25 ya. Jelas ya maksudnya ya. Saya itu benarnya itu beli barangnya 200. Tapi saya salah catat jadi 175. Kalau saya benar beli barang 200, itu nanti endingnya 50. Tapi karena saya salah nyatat 175, berarti endingnya ikut berkurang sejumlah saya salah catat dong ya. Saya salah catatnya berkurang 25, berarti harusnya endingnya berkurang 25 juga. Jadi 50 tinggal 25. Jadi yang merah ini kesalahan, yang hitam ini yang benar. Nah, kita lihat di mana? PowerPoint. Apa yang terjadi dengan ending inventory? Ending inventory pasti understated, iya kan? Ini kan understated kan? Iya enggak? Harusnya 50, saya catat 25. Apa yang terjadi dengan purchase? Purchase juga understated. Iya kan? Harusnya 200, saya catat 175. Apa yang terjadi dengan COGS? Ini yang menarik. Saya salah mencatat purchase dan ending, tapi COGS-nya no effect. Iya kan? Tetap 250 kan? No effect. Apa yang terjadi dengan net income? Nggak ada pengaruh. Gross profit saya tetap kok. Jadi berapapun expense saya selama benar dicatat, tetap nanti net income-nya nggak ngaruh. Walaupun saya salah. Ya kan? Apa yang terjadi dengan ending inventory? Ya. Ending inventory tadi ya. Understated. Ya. Apa yang terjadi dengan laba ditahan? Karena profit saya nggak berubah, net income saya nggak berubah, ya net return earning juga nggak berubah walaupun saya salah. Jadi salah tapi tidak mengakibatkan net income berubah. Ya. Apa akibatnya terhadap hutang? Hutang jadi understated dong. Barang saya itu harusnya saya beli 200, saya catat cuma 175. Kalau saya beli secara kredit semua, berarti seakan-akan hutang saya cuma atas 175 kan? Berarti hutang understated. Ya. Apa yang terjadi dengan working capital? Ya, apa yang terjadi dengan apa namanya? Working capital? Ya, working capital di sini dikatakan no effect. Kok bisa no effect? Karena memang sih ending inventory kita harusnya 50, aset kita kan 50 ya. Ini jadi 25, tapi hutang kita kan juga tetap 25 ya. Berkurang 25 kan. Karena kita nggak catat kan 25 tadi, berarti working capital nggak ngaruh. Apa yang terjadi dengan current ratio? Nah, current ratio-nya jadi overstated ya. Karena ending inventory-nya kegedean. Jadi saudara-saudara, ini bisa Anda hafalin, tapi cara menjelaskannya saya liatin di sini nih, di Excel-nya. Kok bisa ya no effect? Ini buktinya no effect. Kok bisa ya profitnya no effect? Ini buktinya no effect. Jadi nanti putar lagi rekamannya ya, untuk membuktikan slide yang ini. Oke? Selesai ya. Ya, nggak kerasa ya. Itu berarti mengajarnya dengan cinta. Semoga Anda juga mendengarkannya dengan cinta, jadi nggak kerasa. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Masih jam 6, jadi Anda masih punya kesempatan untuk mengerjakan. Ya, ingat itu jadi absen buat Anda, berarti kalau Anda ngumpulnya lewat dari jam 12, dari jam 11.59, Anda saya anggap nggak hadir dan saya nggak nilai tugasnya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya terima kasih untuk perhatiannya. Silakan Anda live duluan. Kalau ada yang masih tersisa, saya panggil nggak menjawab, saya anggap nggak hadir. Pak Toli, Selamat sore. Ya. Saya mau tanya, Pak.
Oh, silakan. Kayak kuis-kuis itu biasanya Bapak kasih jawabannya nggak ya Pak? Buat pembahasan gitu. Kasih, tapi saya belum siapin. Nanti kalau saya sudah selesai, saya kirim ya. Oh iya, soalnya yang pas tes 1 kemarin kan Bapak nggak kasih kan Pak? Masa saya belum kasih? Belum Pak. Jessica, masa saya belum kasih? Belum, Pak. Walah, saya diingatin ya. Saya diingatin. Ya, makasih Lawrence sudah ngingatin. Pak, permisi Pak, mau tanya Pak. Kalau misalkan Iya, ada jawaban yang silakan yang lain kalau nggak ada pertanyaan bisa. Kenapa Giovanna? kalau misalkan ada jawaban yang ada di belakang koma, itu apakah perlu dibulatkan atau dibiarkan kayak berapa angka gitu di belakang koma? Kalaupun nanti ada, saya upayakan nggak ada ya. Tapi kalau ada, bulatkan ke 2 aja, 2 angka di belakang koma. Baik Pak, terima kasih. Oke, Giovanna. Pak Agus, saya mau tanya. Iya, Elan. Ini bentuk pengerjaannya ditulis di tangan di kertas atau boleh pakai Excel gitu, Pak? Saya justru tadi saya ditanya Jessica, saya bilang saya justru pengennya diketik ya, mau pakai Excel kah atau Word ya. Jadi saya nggak rekomendasi, malah tulis tangan itu saya nggak rekomend. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Elan. Halo Pak, mau tanya. Iya, Jessica. Kalau ini dikumpulkannya di Your Work Classroom itu ya Pak? Betul sekali. Kalau tulis tangan terus di scan, Kenapa? Kamu nggak bisa Excel, ta? Oh ya, bisa sih Pak. Berarti Excel ya Pak? Nah, Excel aja, lebih enak ya. Oke, thank you Pak. Yuk. Silakan live saudara-saudara. Makasih, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Makasih Ya. Pak. Terima kasih saudara-saudara. Makasih, Pak. Terima kasih ya, Bang. Kak, saya mau tanya dong. Ya. Mm-mm. Itu tadi absennya gimana